Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqrabakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa ral hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang tergabung di Zoom Al-Asani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita dapat nikmat yang tidak terhingga, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Al-Quran dan Sunnah, dan nikmat sehat, sehingga kita pada pagi ini kita dapat berkumpul di Zoom ini setiap pagi sebagaimana biasa. Pagi ini kita membahas, mentadabburi, mengurai surah Al-An'am ayat 12 di bawah bimbingan Buya Rizal. Pagi ini kita didampingi oleh Ibu Trihasuti, Ibu Nunung Trihasuti. Alhamdulillah kita didengarkan dengan bacaan tilawahnya yang sangat merdu, urainya sangat pas, sangat tuntas. Kita diskusikan bersama. Selanjutnya kita lanjutkan dengan membacakan tadabbur dari surah ini. Semoga kita mendapat memberikan pemahaman lebih lanjut. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul liman ma fis samawati wal ard. Qulillah kataba ala nafsihi rahmah. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la ghaiba fihi. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Shadaqallahul azim. Qul liman ma fis samawati wal ard. Katakanlah hai Muhammad, punya siapakah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Katakanlah qul lillah, kepunyaan Allah. Kataba ala nafsihi rahmah. Dia telah menetapkan atas dirinya sifat kasih sayang. Kemudian la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la ghaiba fi. Sungguh akan menghimpun kalian pada hari kiamat yang tidak ada keraguannya. Allazina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Dan orang-orang yang merugikan diri mereka tidak beriman. Al-An'am ayat 12. Kemudian ayat itu dijelaskan juga keadaan orang-orang yang tidak beriman tadi, dia ingin keluar dari api neraka. Dikatakan dalam surah Al-Maidah ayat 37 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yuriduna
yuriduna ayyahruju minan nari wa ma hum bikharijina minha walahum azabum muqim. Di situ dikatakan yuriduna ayyahruju minan nar wa ma hum bikharijina minha. Mereka ingin keluar dari neraka. Itu orang-orang kafir, orang musyrik, orang munafik ingin keluar dari neraka. Padahal mereka sekali-sekali tidak dapat keluar daripadanya. Walahum azabum muqim, dan mereka memperoleh azab yang kekal. Kemudian dijelaskan juga dalam Al-An'am ayat 54, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Isja'akal ladzina yu'minuna bi ayatillah isja'aka minal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Katabaha rabbukum ala nafsihi rahmah annahu man amila minkum su'an bijahalatih summa ta'a min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Situ dikatakan wa isja'akal mu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu datang kepadamu, maksudnya kepada Nabi Muhammad situ, maka katakanlah salamun alaikum. Nah, ayat-ayat juga ini bagi kita katakan salamun alaikum. Kata rabbukum ala nafsir rahmah annahu man amila minkum su'am bijahalatah. Di situ Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Itu bahwasanya barang siapa berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, summata mim ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Kemudian dia bertobat dan setelah itu mengerjakan perbuatan kemaksiatan pernah dilakukannya, kemudian mengadakan perbaikan, artinya meninggalkan pekerjaan itu dan melakukan amal baik. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau jahil kemudian tobat, tidak meninggalkan pekerjaan itu dan kemudian perbaiki diri, maka dia akan diampuni. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 40 Allah berfirman, Qul ara'aitakum in atakum azabullahi wa au atatkumus sa'ah aghairallahi tad'una in kuntum sholihin. Dikatakan, Qul ara'aitakum in atakum azabullah. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika datang siksaan Allah kepadamu. Au atatkumus sa'atu ghairallah tad'una, atau datang kepadamu hari kiamat. Apakah kamu menyeru Tuhan selain daripada Allah? In kuntum shodiqin, jika kamu orang yang benar. Ini pertanyaannya dalam bentuk pertanyaan. Di situ akan datang siksa, akan datang hari kiamat, apakah mereka menyeru selain Allah jika benar? Tapi sebenarnya itu adalah suatu pertanyaan dan jawabnya kamu tidak akan benar, kamu tidak kalau kamu memanggil selain daripada Allah dan kamu tidak bisa mengelak dari azab yang datang dari Allah. Kemudian Al-An'am 91 menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi iz qalu ma anzalallahu ala basarim min syai' qul man anzalal kitabal ladzi jaa'a bihi Musa nuran wa hudan linnas taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tuhfuna katsira wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum qulillah summa zarhum fi khawdihim yal'abun. Disitu katakan wa ma qadarullah haqqa qadrihi iz qalu. Mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya dikala mereka berkata, itu apa katanya? Ma anzalallahu ala basarim min syai'in. Allah tidak menurunkan sesuatu kepada manusia. Itu suatulah perkataan tidak menghormati Allah. Sedangkan kita tahu Allah adalah pencipta segala macam, pentadabbur, itu namanya Allah itu Rabbul Alamin. Kemudian dikatakanlah kepada mereka, Qul man anzalal
kitab allazi ja'a bihi Musa nuran wa hudal lilnas. Katakanlah siapakah yang menurun kitab yaitu Taurat yang dibawa oleh Musa sebagai percaya dan petunjuk bagi manusia. Kemudian mereka apa yang dilakukan mereka? Taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tuhuna kasiro. Kamu jadikan kitab itu kertas cara berai. Kamu perlihatkan sebagian lalu kamu sebagian. Itu yang dianukan. Wa ulimtum ma lam ta'lamu antum la wa antum wa la abaukum gitu. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang kamu dan bapak-bapak kamu tidak mengetahuinya. Katakanlah kulillah, kata Allah lah yang menurunkan kitab itu. Jawaban pertanyaan itu adalah Allah lah menurunkan. Summa zarhum fi haudihim yal'abun. Kemudian sesudah kamu menyampaikan Al-Quran kepada mereka, biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatan. Artinya biarkanlah mereka dalam keadaan sesat setelah diberi peringatan itu. Kemudian dalam kesaksian surah Al-An'am ayat 19 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul ayyu say'in akbaru sahadah. Qulillah sahidum baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liunzirakum bihi wa man balagh. A innakum latashhaduna anna ma'allahi ilahatun wa ukhra ilatan ukhra. Qul la ashhad. Qul innama huwa ilahu wahid wa innani bari'um mimma tusyrikun. Katakan di situ, Qul ayyu say'in akbaru sahadah itu sahadah. Siapakah yang lebih kuat persaksiannya? Akbaru sahadah itu kekuatannya. Katakanlah jawabnya, Qulillah, katakanlah itu Allah. Sahidum baini wa bainakum, dia atau Allah menjadi saksi antara aku dan kamu. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an la unzirakum bihi wa man balagh. Dan Al-Qur'an ini diwahyukan kepadaku supaya dengan Al-Qur'an itu aku memberi peringatan kepadamu, kepada orang yang sampai Al-Qur'an kepadanya. A'innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra. Apakah sungguh kamu mengakui bahwa ada Tuhan selain Allah, di samping Allah? Maka katakan, Qul la ashad, katakanlah aku tidak mengetahui, artinya aku tidak bersaksi tentang itu. Qul innama huwa ilahu wahid, katakanlah sesungguhnya dia, Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Wa innani bari'um mimma tusyrikun, dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan terhadap Allah. Jadi itulah Nabi Muhammad nyata dia berlepas diri tentang itu. Kemudian Allah menjelaskan dalam surah Al-Mu'minun berkenaan dengan apa? Dengan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Ayat Minun ayat 84 sampai 89. Kita baca dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kulli manil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakanlah kepunyaan siapakah bumi ini? Semua yang ada padanya jika kamu mengetahui. Nah, ini pertanyaan ini kepada orang-orang kafir, kepada orang musyrik. Dia jawab, saya qulunna lillah. Mereka menjawab kepunyaan Allah. Sudah itu katakan, apalah tazakkarun. Apakah kamu tidak ingat gitu? Apalah kamu tidak mengerti? Ingat tidak ingat gitu? Ada pertanyaan lain lagi. Qul marus samawati sab'i wa rabbul arsil azim. Siapakah yang mempunyai langit yang 7, yang punya aras yang besar? Dalam bentuk pertanyaan. Maka dijawab, saya quluna lillah. Mereka menjawab kepunyaan Allah.
Qul apala tattaqun, mengapa kamu tidak bertakwa? Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Dikatakan di situ qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi. Katakanlah, siapakah yang di tangannya ya ada kekuasaan atas segala sesuatu, dia melindunginya, tetapi tidak ada yang dapat melindungi dari azabnya. In kuntum shodiqin. Nah, pertanyaannya selalu in kuntum ta'lamun, in kuntum shodiqin. Jika kamu mengetahui, jawabnya sayakuna lillah. Itu katakan Allah, punya Allah. Qul fa'anna tusharun. Kenapa kalau demikian apa? Dari jalan mana ditipu? Jadi kenapa kamu ketipu di situ dikatakan. Kemudian pertanyaan dalam surah Al-Naba, Allah juga berfirman, wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin. Tiadalah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Lil alamin itu bisa juga bagi peradaban dunia gitu. Bisa juga peradaban dunia diutus Nabi Muhammad diutus kepada manusia, jin dan manusia, disebut dengan peradaban. Ada yang menjelaskan seperti itu. Nah, kita di dalam hal ini kita tetap pakai bagi alam semesta, di semua alam. Kemudian dalam surah Al-Anfal ayat 32 dan 33 Allah berfirman, wa iz qalu Allahumma in kana hadza huwal haqqa min indika fa amtir alaina hijaratan minas sama'i au tina bi azabin alim. Nah, itu orang mereka berkata, orang musyrik itu. Wa iz qalu, ingatlah ketika mereka berkata, apa kata mereka? Allahumma in kana hadza huwal haqqa min indika. Jika kata dia, ya Allah, jika betul Al-Qur'an ini adalah benar dari sisi Engkau, maka maka hujanilah kami dengan batu dari langit. Ini orang-orang mutafik, orang-orang musyrik menantang kepada Nabi terhadap apa yang Allah turunkan. Awi tina bi azabin alim, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Di situ jawaban ayat 32 Al-Anfal pada 32 Anfal, kemudian dijelaskan pada 33-nya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah sekali-sekali tidak akan mengazab mereka, sedangkan kamu, maksud itu Nabi Muhammad, bersama di antara mereka. Sepanjang Nabi Muhammad bersama dengan orang musyrik itu di Mekah, maka tidak ada terjadi azab turun gitu. Itu yang dimaksud dengan ayat ini. Tetapi wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan tidak pula azab Allah mengazab mereka yang sedang minta ampun. Itulah menunjukkan kasih sayang Allah kepada kita. Pada Nabi kelebihannya itu keistimewaan, dia tidak akan menunjukkan azab khususnya Nabi Muhammad SAW. Lihat kisah Nabi-Nabi, begitu Nabi meninggalkan kaumnya, azab datang. Nabi meninggalkan kaumnya, azab datang. Karena selama Nabi bersama dengan kaumnya, azab itu tidak akan datang. Karena Allah menyelamatkan para Nabi itu. Nah, bagi orang yang bertobat juga tidak akan diazab. Gitu. Kemudian surah Al-An'am ayat 65, Allah menjelaskan kepada kita tentang dia. Qul huwal qadiru ala ayyab'asa alaikum azabam min fawqikum au min tahti arjulikum au yalbisakum sia'an wa yuziqa ba'dakum ba'san ba'din. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Allah berfirman di situ, Qul huwa qadiru ala ayyab'asa alaikum azabam min fawqikum. Dan katakanlah, dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepada kalian dari atas kalian, atau min tahtik,
min tahti arjulikum, atau dari bawah kaki kalian. Au yalbisakum sia'an wa yuziqa ba'dakum ba'da ba'din. Di situ dia mencampur adukkan kamu dalam golongan yang saling bertentangkan, merasakan kepada mereka sebagian kamu dari keganasan yang lain. Jadi mereka bertengkar, berperang, bersanggah segala macam, bercampur di situ, saling bermusuhan. Kemudian dikatakan situ unzur, perhatikanlah, kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti dari ayat yang sebelumnya itu agar mereka memahaminya. Itulah yang dikatakan besok. Mereka itu adalah orang yang merugi, ya, merugikan diri sendirinya. Dalam surah Hud ayat 21 Allah berfirman, ulaikal ladzina khasiru anfusahum wa dhalla anhum makanu yaftarun. Itu dikatakan mereka itulah yang merugikan diri mereka sendiri dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan. Selalu mereka ada-adakan itu mereka mereka mempersekutukan Allah. Kemudian Allah menjelaskan kepada kita bahwa manusia apapun akan mati, makhluk bernyawa akan mati. Dalam surah Imran ayat 185. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin zaikatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang berjiwa, bernyawa pasti akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sungguh pada hari kiamat saja akan disempurnakan balasan untuk kalian. Di situ pakai ujurakum, itu balasan atau pahala. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa dijauhkan dari neraka, maksudnya diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kehidupan ini adalah tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Ali Imran 185. Nah, surat Al-An'am ayat 13-nya itu melanjutkan kalimat ini, wa malahu masakana fil laili wan nahar wa huwas samiul alim. Nah, jawaban daripada ayat 12 tadi itu disambung dengan itu, sambung dengan ayat itu. Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada dalam siang dan pada malam, itu dialah yang maha mendengar, dialah lagi maha mengetahui. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan, kita bacakan ini menjadi ada manfaat bagi kita semua. Kita dapat keuntungan yang keberuntungan bagi kita, termasuk orang yang beruntung jika kita memahami dan mengamali ayat-ayat ini. Semoga kita terlepas daripada azab Allah. Itulah kehendak kita. Semoga kita tetap istiqomah dalam membahas ayat-ayat Quran, memahaminya, sehingga kita termasuk orang yang beruntung dan kita dikuatkan iman kita agar kita menang. Namun demikian apa yang saya sampaikan, apa yang saya wakil pada hari ini, mungkin ada kekeliruan, untuk itu mohon dimaafkan atas semuanya itu. Nah, kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.